Aduh, pasti begadang. Aduh, kelainan. Sosok Ayu Dewi alias aku itu adalah seperti ceria, terus positive thinking, dan takut dosa. Itu nggak banyak orang tahu takut dosa, tapi itu sangat amat membantu kehidupanku. Alhamdulillah, pikiran yang seperti itu tuh bisa menjadikan aku seperti Ayu Dewi yang sekarang. Jadi kalau misalnya orang-orang mungkin banyak yang lihat, lo nggak fun banget sih lo nggak mau gini, nggak mau gitu. Jadi justru karena pemikiran seperti itu jadi terbantu. Ya, cut hujan. Dahulu sebelum jadi Ayu Dewi yang sekarang kan pasti pasang surut tuh ya. Ada datanglah sosok yang nampaknya serius dan menjanjikan keindahan dunia gitu ya, alias pernikahan ini. Nah, jadilah kali inilah cinta yang ku cari-cari selama ini. Dan di saat semuanya sudah terjadi gitu kan, mimpi-mimpi indah mau dinikahi, terus tiba-tiba bludar. Dan itu justru titik dimana si pejuang cinta ini udah capek berjuang. Jadi lebih kepada, ayo udahlah, ngomongin kawin, aduh ntar dulu deh, pacaran, ya boleh deh kalau dia mau, kalau misalnya nggak ada juga santai aja, nggak usah pacaran lah, ya. Ntar kalau ngomongin nikah di atas umur 30 lah. Itu ketemunya pas lagi zaman, aduh udah deh, terserah deh, Muhammad. Dan dia juga dulu tuh ketemu lagi karena emang dia orang enak banget diajak curhat. Dan akhirnya kita deket lagi somehow. Terus dia ngajak pacaran, itu kayak aneh banget. Dia bilang sih, you wanna marry me? Gitu ya, kalau cewek-cewek mungkin. Karena udah pernah juga, gitu ya. Tahun depan aja kali ya, gitu-gitu. Dia agak songong sih aku nih. Tapi ya mungkin karena siok-siok zaman dulu, jadi sekarang udah baal gitu, udah lupa rasanya seneng kalau dilamar. Gagal menikah itu ya sebenarnya itu sangat amat berpengaruh waktu detik-detik menjelang mau nikah. Karena kayak, ya Allah, semoga jadi ini beneran, masa nggak jadi lagi. Kan senep banget rasanya. Bukan karena pengantinnya nggak mau ya, tapi kan banyak gitu ya, ada tiba-tiba penghulunya pingsan, jantungan gitu. Banyak lah teknis-teknis tuh yang ada di otak gitu, kayaknya mati lampu, jadi ntar tiba-tiba agak molor. Itu bikin paranoid banget, tapi akhirnya dia berhasil meyakinkan kalau intinya dia bilang, ya mau sekarang, kalau mau ya iya, ayo, nggak ada diundur-undur tahun depan. Kalau mau diundur tahun depan, lihat ntar deh, gue masih mau apa enggak. Daripada kita nggak ada yang ngawinin juga ya kan. Dia lagi yang ngajak kawin. Oke lah, ya udah deh gitu. You'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Oh, darling, cause you know. Di mataku yang cuma 2x2 ini, yaitu adalah sosok yang sempurna. Maksudnya sesuai dengan apa yang aku impi-impikan. Cause he's my dream man. Asik.
Jadi dia itu sosok yang menyenangkan karena sebenarnya orangnya tuh konyol, sering bercanda banget. Cuman ya memang kalau di pekerjaan dia harus jadi sosok yang tegas. Dan kadang-kadang kalau sama aku dia itu sering ngajarin sih. Cuman akhirnya udah nikah, terus tiba-tiba jeng-jeng kita tahu kan akhirnya periksa hamil. Padahal kita tadinya rencananya itu sebenarnya mau tahun depan atau 2 tahun lagi, kan pacaran dulu kali ya. Jadi ternyata emang Allah tuh udah baik banget lagi gitu, udah membuat ini tuh sebegitu indahnya. Jadi nggak berhenti lah, ibarat kata parade, terus nikah, tiba-tiba ada 4 bulanan, 7 bulanan gitu, dan insya Allah mau melahirkan. Assalamualaikum. Sepi amat. Assalamualaikum. Mbak? Ya Pak, Ibu mana? lagi pergi Pak. Pergi kemana? Kurang tahu ya, soalnya tadi Ibu nggak bilang. Loh, saya udah janjian sama dia padahal loh. Coba saya telepon dulu deh. Halo? Adek? Di mana? Loh, kok pemotretan? Lah, ini di rumah kali. Ya kan tadi udah bilangnya katanya kesini. Ya, dia mah begitu. Terus ini bagaimana sekarang? Tiba-tiba dia bilang, di mana? Di foto-foto antarnya datang. Jadi dia kayak salah ngerti lah, pokoknya kita miskom. Ya ampun, bentaran aja udah jadi orang yang sabar. Jam 2 udah di rumah. Ya udah buruan deh. Awas, jangan lama-lama. Iya. Lo teleponin si Mbak dulu, bilang gue duduk di sini, ntar sangka garong lagi gue. Iya, iya. Mbak, itu teman saya, dia bukan rampok. Dia boleh masuk kemana aja dia mau masuk ya. Oke deh, makasih Mbak. Kenal sama Ayu Dewi itu dari zaman dulu banget. Mulai dari dia nggak bisa nge-MC ya, sampai akhirnya kita nge-MC berdua, dan sekarang Ayu dahsyat banget, ada di mana-mana gitu. Tapi ada satu yang saya juga dari dulu sampai sekarang, kadang-kadang waktu dulu siaran bareng radio suka sebel gitu ya. Berantakannya Masya Allah. Masya Allah. Itu parah banget deh. Bener-bener apa ya? Naruh barang tuh selebor gitu. Kayak misalnya gini, cincin berlian hilang 2 kali. Ya, karena dia lupa taruh di mana. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kecil dia suka nggak perhatiin, sehingga akhirnya ya bikin suaminya Ege suka marah-marah juga sama dia karena keseleborannya dia itu. Dia pikir jam 1-an itu aku udah di sini, jadi dia hadir dan disambut gitu dengan karpet merah. Yang ada tenda biru kan, alias harus bebenah rumah. Aku juga bisa kayak gitu. Cuman kalau udah ada warna-warna nabrak-nabrak itu udah pusing sendiri gitu. Aku tuh bisanya ngatur-ngatur kalau warnanya putih, pink. Di luar itu agak bingung. Nah kalau dia sama suami tuh bisa kayak karpet gini, nabrak sama ini tuh nggak apa-apa. Ini udah agak lumayan nih. Lebih enak. Ngaso dulu deh ya. Aduh. Support dari suami dan keluarga itu pasti. Cuma memang dari dalam diri aku emang macam Hercules dan Sina juga gitu. Pengennya selalu bisa kok gitu, bisa. Aku tuh bisa ngelakuin apa aja. Nggak pengen dianggap enteng gitu, dan nggak pengen dianggap kayak aduh lemah banget sih. Karena aku suka kerja. It's all about your mindset gitu. Kalau kita yakin kita bisa, dengan notabene keadaan hamilannya juga mendukung ya, dan kata dokter juga ini sih hamilnya kuat gitu, dan alhamdulillah. Jadi semuanya berkesinambungan jadi satu, hamilnya kuat, terus ceria. Pulang-pulang tiba-tiba
Rumah udah rapi. Si Baba Liong menyambut pakai kipas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ya nih? Foto. Kan pemotretan bilangnya. Kenapa nggak bilang dari pemotretan dulu sih? Bilang tadi kan. Iya tapi nggak bilang. Ada 2 fotonya, yang satu di rumah, yang Ya satu Allah. lagi di kunungan. Ini Lekma dulu ini. Kemana? Nih, Kika pakai. Tabrak deh perutnya kan ah. Ya sabar-sabar ngapa pelan-pelan kalau Itu kan bonekanya jalan. cakep di sini mana? Sabar. Dari ini loh duta besar Jepang lah. Tahu, udah berkali-kali bilang, tapi dia ada di tempat yang lebih pas. Sini jalan ke sana pelan-pelan. Itu bagusan situ lagi. Kan itu. Tunggu dulu sebelah sana. Kan ini bilang. Ada karpetnya. Nah. Ini karpet dari mana? Emang nggak tau punya karpet? Kan udah habis 1, 2, 3. Udah Lah pakai. enggak, karpet ada di sana tadi kita dapat. Di mana? Di dalam gudang. Karena aku aja lupa punya karpet di situ. Emang ada? Ada. Mau tanya boneka Jepang? Ih, Tuh. Kamar si Meme. kamar nih. Bagus kan? Iya kan? Kaget tapi seneng karena begitu datang, ternyata ada ini ya, ada touchline gitu. Dan dibikin lebih homey sama dia. Karena emang tujuannya suami aku gitu. Kalau rumah tuh nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu minimalis karena jatuhnya dingin, nggak homey. Sebenarnya aku lebih suka minimalis. Karena apa? Minimalis tuh sedikit barangnya, jadi ngaturnya gampang, ya kan? Cakep kan? Bagus. Tuh. Kayak rumah gitu. Lihat ini, lihat ini. Kok lihat kebalik? ini. Kok kebalik? Lah, emang lebih bagus. Ini fungsinya Kan emang ini begini. buat cenderan. Kalau dia yang hitam-hitam kan di sini, begini. Kalau nonton. Ya enggak, pakai aja yang ini. Itu berat ada DVD-nya. Ya nggak usah, naik aja kakinya ke situ. Itu kenapa ada bukunya? Kan bagus hitam sama ini, Enggak, hitam aja. lebih bagus biar kelihatan ini rumah orang pinter. Orang pinter minum, jangan sebut merek. Nih lihat ini paling bener nih, ini bagus nih. Ah, tapi itu mah hitam banget tau. Nggak apa-apa, ini bagus. Udah nih. Duduk dulu. Iwet Ramadan itu, dia tuh sangat amat seru aja buat jadi sahabat. He's not just a good friend, but more like a best friend. Best friend forever, lagunya BBB. Si suster datang jam berapa jadinya? Enggak. Rencananya gimana sih, mau nyari yang kayak gimana susternya? Ulu alam. Enggak beneran, serius. Nggak Bukan tahu, walau mau yang yang- tua apa yang apa. Jorok banget sih, Dek. Jadi perempuan tuh udah, ya Allah Tuhan, udah mau punya anak si Meme. Kelakuan masih begini aja, ntar bagaimana siapa yang ngurusin si Meme coba kalau udah kayak gini caranya? Jadi masih kayak gini, ini leletin di sini kemana-mana. Tisu mana coba nggak ada tisu di sini? Iya pokoknya cari yang baik aja sih. Ntar tanya, bantuin nih interview ya. Ntar kalau bisa kita Tanya tanya, aja deh interview, kita foto. ntar kalau bisa kita tanya bisa desain apa nggak bagaimana? Kali aja bagus dia ambil Nina Bobo bikin batik. Gak. Waktu minta Iwet temenin interview babysitter, aku nggak tahu sebenarnya kalau Regi minta juga. Cuman yang jelas aku bilang kalau ampe itu suster datang sebelum Eke dateng, ya ini aja yang wawancara ya gitu. Karena aku tahu dia tuh lebih jejak kalau interview orang, lebih tega dalam artian lebih straightforward. Kenapa memutuskan pakai babysitter? Karena nggak ada baby hui. Aduh, apa sih? Tapi yang jelas babysitter itu terlahir untuk assisting, alias mengasisteni. Nah kita maunya kedekatan itu, bonding itu antara bayi dan ini bapak dan ibu. Kita udah ngarang-ngarang, nggak ngarang sih, kita udah baca-baca kalau misalnya mendidik anak tuh harus seperti apa, kalau marahin anak tuh kayak gimana, harus lihat mata gitu biar anaknya tuh ngerti. Look at me. Nah, kalau udah lihat baru dia omongin gitu. Ada tuh teorinya di buku, aku udah baca. Hari ini habis pilates. Jadi pilates itu singkatannya. Kalau sepi dilihat langsung netes. Apa yo? Pilates ini karena ternyata dia tuh
melatih kita untuk punya napas panjang. Nah, kalau misalnya kita hidup dengan pola nafas yang baik, itu selain oksigen juga memenuhi rongga-rongga tubuh, badan tuh rasanya fit, segar, sama kaki untuk menopang nanti pas lagi mengejan. Jadi sebenarnya persiapan untuk nanti pas saat menyambut kelahiran dia. Insya Allah lah olahraga ini akan membawa berkah. Iya. Iya. Duduk sini. Iya. Selama latihan tadi, ini adalah latihan untuk ibu trimester ketiga. Jadi kita persiapan untuk mau melahirkan, mendekati persalinan seperti Mbak Ayu ya. Biasanya dia itu lebih ke karena udah semakin membesar, nafasnya jadi pendek kan. Sementara nafas pilates itu lebih ke nafas panjang, ambil nafas panjang, buang nafas panjang gitu. Jadi dia agak sedikit kesulitan di situ. Dan jatuhnya kenapa makin berat? Ya itu dia, karena harus pakai beban. Tujuannya kan biar nanti pas badannya fit pas melahirkan. Gitu. Kan banyak tuh yang bilang kalau foto 4D atau 4 dimensi itu bisa buat ngeliat wajah anak atau perawakan atau penampakan. Dan nama dokter selalu dikasih tahu, ini apa, ini jantungnya degupnya begini, sama otak kanan kiri ada kelainan nggak, ada spot-spot nggak gitu. Tapi setiap ngeliat tuh selalu ada perubahan kan. Kalau kata Ibu Akyu, ya ampun, ini muka bapaknya banget gitu. Duh Mbak, aku nyangkut. Iya ini kan Bu, kalau harus ke situ. Hah? Ininya harus pindahin situ. Udah gak apa-apa deh. Kurang bagus kalau di kiri. Mbak, saya mau ke dokter dulu ya, check up. Jaga rumah ya Mbak, hati-hati ya. Pak, hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang adalah saatnya untuk ke dokter lagi. Karena udah momennya memasuki periksa yang tiap minggu. Jadi mau ke dokter, semoga hari ini gak periksa dalam ya gitu. Tapi deg-degan. Persiapannya menyambut anak pertama. Deg-degan ya. Aku selalu takut kalau ke dokter. Karena takutnya disuruh lahiran terus. Kebetulan dokternya emang rajin banget nyuruh ngelahirin dari bulan enggak sih, dari minggu ke berapa? Dari 2 minggu lalu ya. 36 sekian. Karena ternyata dokternya khawatir kalau misalnya tambah gede di dalam ya. Ya tenangin aja, ditenangin. Kalau emang nggak bisa tenang ya udah ya ke rumah sakit aja. Ih, dia suka Langsung gitu. lahirin aja. Tuh dia itu juga sih, kalau aku lagi sakit-sakit ya udah yuk rumah sakit aja lahirin aja, ya udah yuk rumah sakit aja lahirin aja. Ah gimana sih gitu kan, maunya sayang-sayang, semuanya di manja-manja, ditiup kayak ubun-ubunnya, diapain kayak gitu kan. Tapi ya sabar sih dia, ya kan ya. Kan kamu sering doain perut aku. Iya doa standar-standar lah ya. Bacain sholawat di perut, bacain Al-Fatihah di perut. Paling habis sholat ya, kalau baca Al-Fatihah khusus buat istri saya dan anak kandungan, ya itu aja lah, standar-standar lah. Ya kalau lagi doain di perut suka kan bisik-bisik. Aku suruh ngomong kencengan dikit, takutnya anaknya nggak dengar. Kan lapisan perut tuh banyak, ada 7 lapis kalau nggak salah, kayak langit. Jadi suka kencengan dikit dong, nggak denger dianya, takutnya. Dengar nggak sih kalau bisik-bisik gitu? Dengar lah. Insya Allah ya. Iya lah. Pokoknya tadi sini, aku lagi gini. Apa namanya? Pokoknya tadi kata
Kata dokternya, aku tuh nggak tahu ya, kita nggak tahu kontraksi itu apa gitu kan. Soalnya kontraksi itu bingung gitu karena selama ini kalau sakit perut palingan ujung-ujungnya buang gas gitu. Terus akhirnya tadi pas ketemu dokter tiba-tiba sakit perut karena panik. Karena takut diperiksa dalam lagi, karena sakit banget. Terus aku bilang, aku kok sakit perut ya mau ketemu dokter. Enggak, udah nggak apa-apa, bismillah insya Allah. Terus akhirnya ternyata pas di dalam diperiksa sama dokternya, katanya kepalanya udah turun banget ya. Karena kalau udah turun, karena udah mulai kontraksi. Iya, ternyata udah terus waktu-waktunya. Terus pas aku bilang, kok ngilu banget ya dok, bawahnya kayak nusuk-nusuk gitu. Ya itu kontraksi. Hah? Ya Jadi udah masuk ininya. Udah orang biasa melahirkan 38, 39, 38 paling banyak ya masalah. Ya enggak, bismillah udah. ya gitu deh pokoknya. Bismillah pokoknya. Aku nggak pernah sedeg-degan ini, soalnya kata dokternya ini udah minggu-minggunya nih, mau lahir sekarang bisa, mau lahir minggu depan bisa. Jadi nggak tahu kapan yang Kapan pun, insya Allah bismillah. Yang penting insya Allah pas semuanya dimudahkan. Udah Amin. gitu aja. Saya mau relaksasi dulu, relaksasi otak sama hati. Ya, udah bye. Bye.